Di sini saya mempersiapkan ada 20 soal tentang pengertian ilmu menurut Al-Ghazali itu apa saja. Pertanyaannya di sini, di bawah ini yang bukan merupakan pandangan Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan adalah A. Ilmu pengetahuan adalah mengetahui atau al-ma'rifah. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah ilustrasi akal atau taswir yang valid tentang hakikat sesuatu yang terlepas dari unsur aksiden atau kebetulan dengan segala dimensi, kualitas, kuantitas, substansi, dan zatnya. Yang C, ilustrasi akal tersebut meliputi segala aktivitas jiwa dalam memperoleh dan memproduksi pengetahuan. Yang D, pengetahuan ketuhanan atau rohani. Yang E, pengetahuan aksiomatis atau ilmu ad-daruri. Kemudian pengetahuan intelektual atau ilmu al-kasbi, dan pengetahuan intuitif atau ilmu al-laduni. Di antara hal-hal di bawah ini ada 5 pilihan ini, mana yang bukan merupakan pengertian ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Ghazali. Ini kan kata kuncinya yang bukan. Jadi yang lain itu, kalau yang bukan itu paling satu kan. Saya D, Pak. D, Pak. D. Pengetahuan ketuhanan. Ketuhanan rohani. D kayaknya, Pak. Yang salah adalah D. Pengetahuan ketuhanan atau ar-rohani. Karena akal Pak ya. Mengatakan bukan, yang bukan pengetahuan atau ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Ghazali itu adalah pengetahuan ketuhanan atau ar-rohani. Karena ilmu daruri, ilmu kasbi, ilmu laduni ini pandangan Al-Ghazali tentang ilmu juga. Ma'rifah, taswir ini juga pandangan Al-Ghazali tentang pengetahuan. Terus ilustrasi akal tersebut ini lanjutan dari B, aktivitas jiwa dalam memperoleh dan memproduksi. Jadi jawaban yang benar di sini maksudnya adalah yang salah, yang bukan pandangan Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, objek ilmu pengetahuan dalam Islam sangat luas, mencakup alam kasat mata atau yang bersifat konkret. Kalau dalam bahasa Arab adalah alamul syahada atau alamul muti was syahada, atau alam yang bisa kelihatan atau dalam bahasa ininya konkret. Kemudian alam metafisika atau alamul malakut al-jabarut. Oleh sebab itu, wilayah kajian ilmu pengetahuan dalam Islam pada hakikatnya adalah ini ada dua, wilayah konkret, kemudian wilayah abstrak, wilayah empirik dan wilayah metafisik. A. Wilayah empiris. B. Wilayah fenomenologis. C. Wilayah empiris dan fenomenologis. D. Wilayah intuitif. E. Wilayah keseluruhan secara transendental yang menyatu pada wilayah ketuhanan atau hadroh ar-rububiyah. Mana yang benar jawabannya? Keseluruhan ilmu tadi sesungguhnya sumber asalnya berasal dari mana? Tuhan, Pak. Tuhan. Jadi yang benar. Jawabannya, Pak. Jadi kemudian ini kan kasat mata, dan tidak kasat mata mana? Yang metafisik, intuitif. Semua ilmu yang dibagi menjadi dua wilayah tadi, wilayah empirik dan wilayah metafisik atau apa, kita tarik ke atas itu bersumber dari Allah atau berasal dari Tuhan.
hingga menyebutkan secara prasentikal yang menyatu pada wilayah ketuhanan atau hadro ar-rububiyah, ilmu yang bersumber dari Tuhan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Kemudian yang ketiga, ini perbedaan ilmu dan pengetahuan. Segala sesuatu yang ditangkap atau dipahami atau diketahui oleh manusia tentang objek tertentu disebut sebagai A. Ilmu, B. C. C. E. Wahyu. Jawaban yang benar mana? Ilmu itu tersistem, Pak. Tersistem. Bagian dari pengetahuan. Sistem tersusun secara rapi Iya. dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu adalah ilmu. Kalau pengetahuan, segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera yang belum terstruktur, artinya objek itu ditangkap, entah itu dipahami atau tidak dipahami oleh manusia, itu pengetahuan. Jadi masih bersifat umum. Kalau materi sama dengan zat. Intuisi, segala sesuatu yang bersifat inspiratif atau di luar nalar, tak kasat. fisika. Wahyu, apalagi wahyu bersumber dari Tuhanan. Jadi jawaban yang tepat adalah pengetahuan, karena bersifat umum, tidak sistematis. Oke, yang keempat, guru pendidikan agama Islam mengajarkan kepada peserta didik tentang tata cara sholat. Hal ini merupakan kategori ilmu fardu ain, fardu kifayah, ilmu syariah, ilmu non syariah atau ilmu ghairus syariah, ilmu agama. Ghazali, Mas Umar, apa saja? Fardu ain dan fardu kifayah, Pak. Fardu ain Contohnya ilmu tentang syariat seperti sholat, ya, kalau fardu zakat. kifayah, Yang fardu kifayah seperti ilmu kedokteran pertanian dan ilmu pertanian dan lain-lain. Ilmu syariah ilmu fardu ain. masuk kategori ilmu fardu Ain. Kifayah. 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 non syariah, itu maksudnya fardu Fardu kifayah. ain. Kalau ilmu agama, ya ilmu agama PAI itu ilmu agama Islam. Jadi karena ini pertanyaannya mengarah kepada pandangan Al-Ghazali, walaupun di sini tidak disebutkan pandangan Al-Ghazali, mungkin biar selamat mestinya dikasih pandangan Al-Ghazali ya. Tapi secara umum begitu, fardu ain, bukan ilmu Fardu ain. syariah ya. Oh, Fardu ain. Ilmu syariah itu bagian dari fardu ain. Jadi jawaban yang tepat adalah A. fardu ain. Kemudian yang kelima, seorang anak yang merasakan bahwa gula itu rasanya manis telah mencicipi adalah merupakan jenis pengetahuan otoritatif, rasional, intuisi atau intuitif, empiris, wahyu. Otoritatif itu ilmu pengetahuan yang bagaimana? Otoritas. Otoriter, ilmu yang bersumber pada ahli yang terpercaya, itu otoritatif. Misalkan Bapak Ibu bertanya tentang ilmu agama, tanyanya kepada kiai, bukan tanya kepada tetangga. Tapi kalau Pak Lu nanya kebetulan kiai, ya pas ya. Itu otoriter. Kemudian rasional, ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada akal atau akal. Kalau intuisi, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada perasaan yang mendalam atau pemikiran yang mendalam, yang kemudian memunculkan intuisi. Kemudian empiris, ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada pengalaman. Dari pengalaman. Betul, empiris. Pengalaman itu misalkan apa? Kalau ingin merasakan gula itu manis, tidak ingin dibuktikan, dicoba dulu gitu. Tapi jangan
menikah kemudian mencoba dulu sebelum nikah. Bukan ilmu empiris tapi ilmu syariah. Nah, ilmu wahyu banyak penggemar ya. kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang keenam, jadi yang benar adalah Empiris. 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 Dan pernah. Nah, Kemudian yang kedua, yang keenam, pendidikan agama Islam merupakan suatu pendidikan yang salah satunya mengajarkan kepada peserta didik agar mampu memahami kondisi lingkungan masyarakat sekitar, kondisi pendidikan di masa dulu dan sekarang, serta problem pendidikan Islam saat ini dan masa yang akan datang adalah merupakan A. Aspek dasar ajaran Islam, wahyu dan alam. B. Aspek pokok ajaran Islam, iman Islam dan dasar. C. Aspek-aspek pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam, ilmu Islam, psikologi pendidikan Islam, sosiologi pendidikan Islam, antropologi pendidikan Islam, dan manajemen pendidikan. Yang D. Aspek dasar masyarakat Islam. Yang E. Aspek dasar Al-Quran dan Hadis. Yang pas mana? D, Pak. C, Pak. C. Yang C. Jawaban yang panjang teh. Panjang. Pak. Nah, ini kan kondisi lingkungan masyarakat sekitar Sampai sekarang. dan sejarah ya. Nah, itu bahas pendidikan masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tentang pendidikan itu filsafat dan Islam dan seterusnya. Berarti yang benar adalah C. Oke. Yang panjang. Yang 7, ini pengalaman juga. Ali adalah salah seorang siswa yang sedang mengikuti pendidikan di jenjang sekolah menengah. Dia memiliki kawan yang lumayan banyak karena dia senang membantu temannya yang sedang membutuhkan dan mengalami kesusahan. Sikap Ali semacam ini dapat dikategorikan sebagai wujud dari pengamalan iman, Islam, ihsan, mukhlis, qanaah. Ihsan, Pak. Ihsan. C. Berbuat baik, ihsan. Kalau dia percaya kepada Allah berarti iman. Kalau Islam berarti menjalankan ajaran Islam dengan baik, itu Islam. Kalau berbuat baik berarti Islam. Kalau mukhlis, Ikhlas menjalan. melaksanakan sesuatu tanpa pamrih. Kalau qanaah, Menerima apa adanya. nggak punya laptop ya nggak apa-apa, walaupun temannya kata punya laptop atau punya HP. Yang kedelapan, agar kehidupan ini bisa harmoni, maka diperlukan keseimbangan antara iman, Islam, dan ihsan yang bisa diwujudkan dalam bentuk hubungan manusia dengan Allah dan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan lingkungan alam. ABC benar ini. Psikologi ya. ABC salah. Yang benar mana? D ya. Iya. Jadi kita harus seimbang antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan. ABCD benar, D-nya nggak ada. Yang benar adalah D. Ini D-nya nggak ada mestinya. Kalau manusiawi. Siap. Yang ke-9 masih separuh lagi ini. Apabila Bapak Ibu guru mendapati para siswanya mampu melaksanakan ajaran agama dengan baik, menjalankan ibadah dengan rajin, mampu membedakan yang benar dan yang salah, maka anak tersebut berarti mampu mengimplementasikan keilmuan pendidikan agama Islam bidang A. Al-Quran, B. Hadis, C. Keimanan atau akidah, D. Perilaku atau akhlak, E. Hukum syariah atau fikih. Pak. Syariah atau fikih. Kenapa syariah? Kata kuncinya apa? Menjalankan ibadah. Menjalankan ajaran agama syariah. Tapi ya. Yang ke-10, dimensi peserta didik pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Benar tidak ini? Benar ya? Benar.
menjadikan peserta didik menjadi muslim, mukmin dan muhsin. Benar tidak? Benar, Pak. Menjadikan peserta didik berakhlakul karimah. Benar Benar. tidak? Benar. Tujuh, Oh, banyak menjadikan Islam itu berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Betul. Jawabannya E, Pak. Benar. A, B, C, D, benar semua. Yang ke-11, ini soal kasus juga. Ali dan Irene adalah dua sahabat yang bersekolah di tempat yang sama. Pada suatu saat, Ali akan melaksanakan sholat. Ali melihat pacar yang sedang terjatuh. Dan dari kakinya keluar darah, sehingga Ali mengurungkan niatnya untuk sholat berjamaah di musola. Akan tetapi lebih mengurusi atau memutuskan untuk menolong dirinya. Sikap Ali semacam ini termasuk aktualisasi akhlak terpuji. A. Merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa. B. Merupakan perbuatan yang gampang dan mudah. C. Merupakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran. D. Merupakan perbuatan sebagai manifestasi jiwa seseorang. E. Merupakan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan. Pak, cek. Kok mirip-mirip jawabannya? Cek, Pak. Sifat yang tertanam itu, Pak. Apa berarti sifat E, Pak. yang C. tertanam dalam jiwa? Tanpa pemikiran. Tanpa memerlukan pemikiran lagi. C. Ada menolongnya loh itu. Apa Pak? Banyak Menolong itu baik enggak? Baik, Pak. Menolong itu merupakan wujud dari Manifestasi jiwa seorang. Manifestasi jiwa seseorang. Perbuatan yang benar itu D. Manifestasi. manifestasi perbuatan dari jiwa seseorang. Kan itu sudah tidak usah mikir kalau pengertian akhlak, tapi ini kan menolong gitu, sikap menolong. Ini berarti manifestasi kebaikan dari jiwa seseorang, berarti D. Ke-12, pola pikir keilmuan pendidikan agama Islam dibangun atas dasar ilmu. A. Al-Quran dan Hadis. Akidah akhlak, ilmu sejarah peradaban Islam, ilmu fikih. Semuanya benar. E, Pak. E. Ya. Karena Bapak Ibu yang ngajar Quran, hadis, akidah akhlak, sejarah, dan fikih. Yang ke-13, pada bulan puasa yang akan datang, salah seorang siswa yang bernama Ainun rajin melaksanakan sholat, membaca Al-Quran atau tadarusan baik di rumah maupun di sekolah. Perbuatan yang dilakukan Ainun ini dikategorikan sebagai pola pikir keilmuan. A. Al-Quran, B. Al-Hadis, C. Fikih, D. SPI, E. Akidah akhlak. Tidak, Pak. Fikih. Fikih, Pak. C. Bingung. A, Pak. A. Akidah akhlak. Melaksanakan sholat, membaca Quran, fikih. Iya, Kan perbuatannya. Iya. tapi kata-katanya itu kan berarti akhlak ya. Akidah. Ini yang pas mana ya? Kalau perbuatannya akidah. Itu kan ada sholat, ada Kata kuncinya perbuatan, Pak. Akidah akhlak. tidak akhlak. Tidak akhlak. Kata kuncinya di perbuatan. Karena melaksanakan sholat, membaca Al-Quran itu bersumber dari akidah yang kuat. masuk perilaku taat, Pak. Kalau jawaban yang saya berikan ini Melaksanakan sholat, fikih. Al-Quran. Al-Quran fikih Karena ada di kuncinya kan bulan sholat. puasa menyemarakan terus Aja, Adalah Al-Quran. A, Pak. A. jawabannya A. Jawabannya A.
Ya. Kalau hadis kan jelas tidak. Atau benar semuanya, Pak? SPI juga tidak. Kalau akidah itu mengandung makna, keyakinan dan akhlak. Iya. Ini hanya masuk di sini. Mungkin yang agak membingungkan memang sholat ini seharusnya soalnya tidak perlu melaksanakan sholat, tapi ainun rajin membaca Al-Quran. Ini lebih ke akhlak, Pak. Kalau menurut saya perilaku taat ini kan berarti akhlak, Pak. Iya, berarti ke akhlak. Cuma ini kan akidah akhlak, nggak masuk. Perbuatannya Ini kan akidah akhlak. Jawaban Al-Quran, Pak. Bukan baca. maka tadi saya sampaikan keyakinan kepada Allah, kalau yang A mestinya ini yang melaksanakan sholatnya dihilangkan, tapi Tapi ada sholatnya kan fikih. ya, sholatnya itu fikih, ada akhlaknya, ada fikihnya. Kita kayaknya masuknya ke fikih lah, Pak. perbuatannya, dan kata kuncinya di perbuatan. Sebenarnya yang saya inginkan ini membaca Al-Qur'annya ini. Jadi monggo lah ini. Itu ada Bapak kalimat Ibu, tadarusnya, Pak. lah iya, yang saya pakai kata kuncinya tadarusnya sehingga saya lebih cenderung. Tapi Tergantung yang buat sholat. Ada kalimat sholatnya. menjebak, Situ tidak hanya baca melaksanakan sholat dibuang gitu loh, biar nggak menjebak itu. Tidak. Ya, Akan sholat. berarti Itu ya. Soalnya aja, Pak. Jawabannya Al-Quran, tapi dengan catatan sholatnya dibuang. sholatnya dibuang. Oh. ya jangan Sholatnya jangan. Sholatnya di musola ya, jangan di tempat yang lain. Kemudian yang ke-14, dalam diri manusia terdapat berbagai kekuatan. Wah, kita itu punya kekuatan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-quwwah. Di antaranya adalah kekuatan yang bisa mengantarkan manusia untuk bisa mengucapkan yang benar dan yang salah dalam perkataan dan perbuatannya. Sikap atau kekuatan seperti ini disebut al-quwa as-sahwaniyah, Al-ilmi, al-ilmi, Al-ilm. al-quwa al-ghadab, al-quwa al-bahimiyah, al-ilm. Wah, al-ilm. Al-ilm. Kenapa ilmu? jadi Karena bisa membedakan benar dan salah. bedakan yang benar dan Oh, yang benar. Kalau Dengan yang benar dan salah, Pak. kalau al-quwa as-sahwaniyah Pengendalian Hawa nafsu. Mengendalikan diri. kalau quwa al-ghadab menahan amarah. Emosi, amarah. Menahan emosi, Pak. kalau al-quwa al-bahimiyah Kehewanan. hewanan, binatangan, jadi tidak tahu arah. Kalau al-quwa al-latifah Pikir ya. Bicara pikir. Berpikir, Pak. pikir. Kuat dari Ini memang agak berbeda antara kuwa ilmu ilm dengan natiqah. itu, tetapi yang benar adalah kuwa al-ilm. Al-ilm. Mengerti konsepnya ya, Pak. Ya. Membedakan. Lanjut yang ke-15, dalam diri manusia terdapat kekuatan, salah satu diantaranya adalah al-quwa al-adl, yaitu titik kekuatan manusia yang menjadikan manusia A. bisa berlaku seimbang untuk melakukan kebaikan, B. bisa berlaku hikmah, C. bisa berlaku saja'ah, D. bisa berlaku ifat. Pak ya? Pak. Yang A, Pak. Kuwa al-adl, A. kekuatan berbuat adil. Yang melakukan kebaikan. Bisa berlaku seimbang untuk Baik. melakukan kebaikan. Ya, Pak. Kalau hikmah kan kalau saja'ah keberanian, kalau ifat menjaga diri. Menjaga diri. Jadi yang benar adalah A. 16, pendidikan agama Islam diarah untuk
kembangkan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh siswa secara seimbang. Di antaranya adalah kekuatan kognitif, afektif dan psikomotorik, soft skill, hard skill, soft skill dan hard skill. Mana yang paling Pak, soft skill dan hard skill. Kenapa tidak A? Yang diarahkan untuk mengembangkan berbagai Ada psikomotorik, Kenapa tidak B? tidak ada ada kognitifnya, kognitifnya. Kenapa tidak C? tidak Tidak B, tidak ada soft skill. Jadi jawaban yang paling benar adalah Soft skill. skill dan yang ke-17. Di bawah ini adalah termasuk landasan yang menjadi dasar pengembangan pendidikan agama Islam yang harus diketahui oleh para pemerhati pendidikan. Di antaranya adalah landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis. Landasan filosofis itu apa? Landasan filosofis itu apa? Yang mendasari, landasan yang mendasari Dasari apa, dari Pak? tujuan. Dasar tujuan. Landasan pemikiran. Landasan pemikiran dan landasan ideologi. Latar belakang Pak, latar. Oke. Kalau yuridis, Hukum. pendidikan di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan garis-garis besar haluan negara. Yuridis. Itu jawaban yang benar. Landasan Yuridis. hukum. Undang-undang. Filosofis Islam yang benar yuridis karena Undang-Undang Dasar 45 dan GBHN. Pertanyaan lagi, misalkan begini, pendidikan agama Islam didasarkan kepada ideologi bangsa Indonesia Filosofis. yang berakar budaya pada multikulturalisme dan keberagamaan. Itu landasan apa? Filosofis. Filosofis. Ya. Kemudian pada usia 3 tahun anak itu sudah membedakan mana yang benar, Teoritis. yang salah. Landasan teoritis. Pinter semua. Yang ini benar, jelas-jelas salah semua. Tidak ini benar semua, filosofis, teoritis, dan soal ke-18 masih 2 soal lagi. Di sekolah siswa dan siswi dibiasakan untuk melaksanakan kebiasaan S3, salam, dan sapa. Budaya yang dilakukan oleh para siswa dan siswi dalam melaksanakan S3 ini bisa dikategorikan sebagai aspek pengembangan A. Aspek ideologi PAI, pengembangan ideologi PAI. B. Pengembangan aspek budaya religius di sekolah. C. Pengembangan aspek kompetensi PAI. E. Pengembangan aspek filosofis PAI. E. Pendekatan multidisipliner sebagai alternatif pengembangan PAI. Religius ya. S3 senyum sama dan sama. Ada yang S4, ada yang S5 dan ada yang S6. Jawabannya B. B. Ya, pengembangan aspek budaya religius di sekolah. Soal ke-19. Seorang guru PAI diharapkan mampu memecahkan problematika keilmuan PAI dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak hanya melakukan pendekatan terhadap wahyu dengan pendekatan rasional, tetapi diperlukan juga pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran secara holistik. Hal yang dilakukan oleh guru PAI tersebut bisa dikategorikan sebagai pendekatan A. Holistik, B. Rasional, C. Multidisipliner, D.
komprehensif, E. Doktriner. Komprehensif Pak D. Komprehensif. Iya Pak. Apa Pak? Holistik. Multidisipliner. Macam-macam jawabannya. C Pak. Multi. Oke, jadi kan holistik itu melakukan pendekatan dengan secara menyeluruh. Itu holistik, menyeluruh. Artinya pemahaman Al-Quran dan hadis harus kita pahami secara menyeluruh atau secara utuh. Ada ayat-ayat yang ada asbab nuzul dan ada ayat-ayat yang tidak menggunakan asbab nuzul. Ini harus kita pahami. Itu pemahaman holistik. Kalau rasional berarti memahami ayat-ayat Al-Quran didasarkan kepada rasio, ya, berdasarkan rasionalitas semata. Kemudian multidisipliner didasarkan kepada berbagai pendekatan ilmu pengetahuan, multidisiplin ilmu. Jadi tidak hanya berpikir rasional, tidak hanya berpikir holistik, tetapi kita mengambil bidang-bidang ilmu lain untuk memahami teks-teks Al-Quran bisa kita dipahami secara utuh atau secara menyeluruh. Maka itu ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita berbicara tentang hujan, maka tidak cukup pakai rasional atau holistik, tapi kita butuh bantuan ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu biofisika, ilmu meteorologi dan lain sebagainya. Itu berarti multidisipliner. Kalau komprehensif sama tadi, sama seperti holistik. Kalau doktriner berarti doktrin-doktrin yang ada dalam Al-Quran kita pahami secara tekstual, tidak secara kontekstual. Berarti yang benar C. Multidisipliner. Nah, kata kuncinya kan tidak hanya pendekatan rasional, tapi diperlukan juga pemahaman terhadap teks Al-Quran secara menyeluruh atau secara utuh. Kalau kita jawab holistik nggak mungkin, karena di sini sudah holistik. Maka multidisipliner, berbagai bidang ilmu yang seharusnya bisa membantu pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran bisa direaktualisasikan kembali. Kemudian 20 di bawah ini merupakan profil manusia dalam perspektif Islam, yang mana manusia dalam perspektif Islam itu terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani, yang meliputi aspek jasmani atau psikomotorik, rohani atau akal, ruhani atau nafsu, ruhani hati atau qalb. Apa yang benar? B, C, dan D benar. Jadi melihat manusia itu jangan hanya melihat aspek jasadnya saja, maka nanti kita tertipu dengan kecantikan dan penampilannya saja. Kemudian kita tidak boleh menutup mata. Jelek tidak apa-apa, tidak ganteng tidak apa-apa, yang penting baik hatinya. Ini berarti kolbunya atau rohaninya. Kita tidak bisa seperti itu. Tetapi orang yang kita pilih ya pintar, ya benar, ya berakhlak yang baik, ya perhatian. Berarti ya jasmaninya baik, rohaninya baik, dia bisa mengendalikan dirinya sehingga kita tidak dibuatkan, bisa mengendalikan hatinya sehingga tidak tergoda oleh tanaman pagar tetangga. Ini berarti manusia itu yang meliputi aspek jasmani dan rohani yang sempurna. Maka jawabannya A, B, C, D benar semua. Itu 20 soal yang bisa saya sampaikan.